Semua. Selamat sabar. Adakah sukacita sahabat ini? Amin. Puji Tuhan. Kami juga percaya oleh karena berkat Tuhan bahwa kita akan bersukacita. Hari ini merupakan sahabat istimewa oleh karena berkat Tuhan yang begitu indah yang dapat kita rasakan, khususnya kami dari rombongan jemaat Padang Sidempuan. Kami boleh hadir oleh karena anugerah yang ada. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Pendeta Zelda Malik sebagai gembala jemaat, sebagai senior saya. Pendeta ini ada kemiripan kami, sama-sama guru, sama-sama merit student, sama-sama tidak pernah ke daerah. Jadi ada banyak persamaan kami dengan pendeta. Saya sebenarnya satu kelas dengan adiknya almarhum Pendeta Raden Mandar Malik. Tiga bersaudara, tiga-tiganya pendeta luar biasa. Amin, puji Tuhan. Tanpa ayah, tiga-tiga bisa pendeta. Itu berkat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami juga berterima kasih setelah kita berhubungan dengan gembala, kebetulan pas bersama dengan ketua Bapak Dirin. Mana? Oh, ada Bapak Dirin di sana. Langsung disambut, siap pendeta. Jadi senang sekali kita sudah dikatakan langsung siap. Terima kasih atas jemaat Tommy. Juga selamat untuk baptisan ya, atas baptisan yang baru menerima Yesus Kristus melalui baptisan kudus sahabat yang lalu ya. Iya, puji Tuhan ya. Untuk lagu pujian juga kita berterima kasih oleh karena dari pagi hingga siang ini ada lagu-lagu pujian. Ya, terima kasih untuk jemaat Padang yang sudah memberikan lagu pujian ya, atas nama jemaat Padang Sidempuan. Saya tinggal Sidempuan ya. Jemaat Sidempuan ini sudah siap-siap mulai bulan September ini ya. Ingin sekali katanya melihat Tommy ini, karena ada 2-3 orang yang pernah di sini menyatakan, wah Tommy itu seperti serpihan Taman Eden kan. Wah, indah sekali. Terima kasih keluarga Situmorang sudah memberikan lagu pujian ya. Di Batam Mas saya juga punya sahabat Situmorang, ya Bapak El Situmorang, Lumongga Situmorang, juga Bapak Situmorang senior. Iya. Terima kasih juga kepada instrumen ya di Sekolah Sabar dan juga di Korla, Pak Pahan CS. Walaupun sudah tua semangat tetap muda. Ini dia luar biasa ya. Dan juga lagu pujian dari tuan rumah. Kemarin ini lagi tuan rumah ini baru masuk sikop kuilan. Sikop ya. Pas waktu obat sama suhin yang pengobat lagi kan, sikop memang anggota lo tuh dari hanya tuh dua sikop deh. Ada kalau pas suhin yang pengobat mana, nasihat saya. Nah isi dia sudah, iya kan. Terima kasih ya, terima kasih tuan rumah. Terima kasih lagu juga berita khotbah anak-anak ya, Ibu Simanjuntak. Terima kasih. Kiranya anak-anak kita menjadi pemberani oleh karena kebenaran. Iya. Jadi saya juga hari ini ingin membagikan firman Tuhan
sesuai dengan pelajaran sekolah kita tentang misi. Karena kita semua dipanggil untuk bermisi, ya. Rupanya tahun 2000 saya pakai tonggin. Saya cari-cari. Rupanya saya tahun 2000 pernah di tonggin ini pantai tonggin. Tahu Sigala, ya. Nah inilah waktu itu masih sama-sama kami dengan adik pendeta ini di foto-foto di situ, ya. Ya. Waktu ini kami buat KKR di sini belum ada gereja ini. Pak Silalahi memberikan mandat kepada Sony Sipahim buat KKR di sini. Sony Sipahim bawa kami milik student untuk KKR di sini. Puji Tuhan, ternyata tidak lama setelah itu berdirilah gereja ini. Iya, semoga gereja ini akan berkembang terus, ya. Amin. Nah, mengapa kita harus ber-KKR? Mengapa kita harus bermisi? Oleh karena ayat inti yang sudah kita dengarkan tadi, ya. Di mana tadi ayat inti kita? Yohanes 10:16. Oke, kita mulai dari ayat 11. Ayat 11 dikatakan Yesus adalah gembala yang Agung. banyak gembala-gembala, tapi yang disebut gembala yang baik adalah Yesus. Satu kali ada tua-tua jemaat datang ke kantor daerah. Pakai tua, ganti gembala kami. Kenapa? Kami harus gembala yang baik. Tak mau kami gembala ini. Lalu datang ke tua daerah. Hanya satu gembala yang baik. Bagaimana? Ya Yesus, gimana kita buat? Iya. Jadi hanya satu gembala yang baik. Kalau kami gembala yang baik-baik. Jadi Yesus datang ke dunia untuk mencari domba-domba yang hilang. Domba-domba itu akan dikumpulkan ke dalam satu kandang. Walaupun kita yang ada di kandang ini saja sekarang yang akan dipanggil dikumpulkan menjadi ahli waris di sorga. Tapi masih ada dari gereja-gereja lain akan dikumpulkan menjadi satu kawanan. Kita akan menjadi satu kawanan domba Allah dan Yesus sendiri akan menjadi gembala kita, ya. Jadi sampai hari ini masih ada domba-domba Yesus yang lain yang berkeliaran di luar sana, ya. Dan di gereja-gereja, gereja Protestan, gereja Katolik, umat Islam di Babel sekalipun masih ada umat Tuhan. Untuk inilah kita harus bermisi. Oleh karena Yesus adalah gembala yang baik. Di Mazmur 95 ayat 7 dari responsoria tadi, sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya. Kita akan menjadi satu kawanan. Kawanan domba-domba Tuhan yang akan dikumpulkan dari berbagai suku, dari berbagai ras di muka bumi ini, dan gembala kita adalah gembala yang baik, yaitu dia. Tapi sebelum itu kita diberikan mandat. Di ayat ini dikatakan, di ayat inti, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan ada di gereja Tongging ini, yang bukan dari gereja pada serbuan, tapi masih ada di sana berkeliaran. Untuk itulah kita bermisi. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, suara Yesus. Mereka dengar dan mereka datang, mereka menjadi domba. Satu kawanan dengan kita. Nah, untuk inilah kita dipanggil bermisi. Oleh karena itu, jangan cari-cari alasan seperti Judas untuk menghindari misi. Saya judul sekolah Saud Minggu tidak tertarik saya judulnya.
Karena judulnya itu apa? Alasan-alasan. Kok di kerajaan nggak ada alasan-alasan di kerajaan? Orang sudah punya alasan sekarang untuk tidak berbisnis. Tapi ya jadilah. Gak suka saya. Tapi kalau dikatakan jangan buat alasan untuk tidak berbisnis. Cocok lah itu. Ini ada anak-anak SMP saya pernah. Ini bukan SMP kita. Ini ada SMP swasta. Saya diminta buat KKR di sini. Ini semua sudah siap dibaptis di sini, sudah mau dibaptis. Iya. Sehingga karena semangatnya saya juga sebelum dibaptis buka duluan Alkitab. Itu karena semangatnya saya kan. Iya, buka duluan malah masalah di Alkitab sama mereka. Maksudnya besok aja lagu sialnya kan sama surat baptismu. Begitu pagi-pagi hari Sabat, gawat di pusat kampung, semua saling melarang anak-anaknya. Sampai ada yang datang ke kepala sekolah. Apa ini kepala sekolah? Mau baptisi anak kami. Bukan kami yang membaptis, mereka yang minta dibaptis. Karena mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah belajar. Akhirnya hanya 3 orang dari orang ini yang jadi dibaptis. Ini menunjukkan bahwa kita punya misi, ya. Yang pertama, domba-domba Yesus ada di gereja Protestan. Ron Juan menyatakan di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 4, halaman 1184, Allah mempunyai permata-permata di semua gereja dan bukanlah hak kita untuk mengutuki semua dunia secara luas yang mengaku beragam. Tidak ada hak kita mengutuki gereja lain. Tidak ada hak kita mengutuki agama lain. Karena di sana ada domba-domba. Satu kali ada saudara, dia bilang begini, anggohamu dinarkoi dua muka dua. Orang kami bersyukur. Sudah menghakimi dia belum apa? Belum apa maksudnya asal berkawat kami dengar maksud kan? Ada salah intonasi kan? Anggohamu dinarkoi dua muka dua. Orang kami itu surga itu. Artinya, walaupun mereka belum satu iman dengan kita, belum ada hak kita menyatakan bahwa mereka dengan yang perlu sekarang bagaimana mereka mau mengikuti Yesus sama dengan kita, satu kawanan domba-domba Allah. Selanjutnya di dalam kemenangan akhir ya, The Great Controversy halaman 381, di tubuh agama manakah bagian yang lebih besar dari pengikut Kristus Yesus sekarang? Itu pertanyaan yang baik. Langsung dijawab di kutipan itu, tidak diragukan lagi. Di mana? Di berbagai gereja yang mengaku iman Protestan. Selaku dia mengakui iman Protestan, kita menganggap dia adalah saudara kita, sahabat kita. Tapi ingat, akan ada Protestan murtad. Kalau dia sudah berada di dalam Protestan murtad, itu bukan lagi saudara kita. Ya. Nah sekarang, selagi mereka menyandang nama iman Protestan, mereka saudara kita yang harus kita bagikan kabar keselamatan. Wakil Tuhan yang belum memiliki kebenaran khusus, saudara-saudara kita yang ada di gereja-gereja itu sekarang belum memiliki kebenaran khusus. Testimoni jilid 6 halaman 70 menyatakan, Tuhan mempunyai wakil-wakilnya di semua gereja. Tidak pandang bulu di gereja mana pun itu, di semua gereja orang-orang ini belum memiliki kebenaran khusus. Karena itu mereka belum menolak hal itu. Dan mereka belum memutuskan hubungan dengan Allah. Mereka masih berada di dalam iman Protestan.
Mereka belum menolak perang itu, tapi mereka belum bergabung karena belum menerima apa? Kebenaran khusus. Apa museo kebenaran khusus? Kebenaran hari Sabat, hukum itu yang belum. Itu yang belum mereka tahu. Untuk itulah kita bermisi. Domba-domba Yesus di gereja Katolik ini nyawa sebutkan gereja Katolik, saudara. Testimoni jilid 9 halaman 243. Di antara umat-umat Katolik ada banyak umat Kristen yang sangat setia dan berjalan di dalam semua terang yang bercahaya atas mereka, dan Allah akan bekerja demi mereka. Dalam memang sekali kita sudah bertemu dengan Katolik dan ini family. Gitu kan? Tapi katakan di antara umat-umat Katolik ada banyak umat Kristen yang sangat setia dan berjalan di dalam semua terang yang bercahaya atas mereka. Begitu terang yang mereka terima, begitu mereka jalankan. Hanya masih ada terang khusus yang belum mereka terima. Itulah tugasnya, menyampaikan terang khusus, perkabaran tiga malaikat. Itu yang belum sampai kepada mereka. Untuk itulah kita bermisi. Perkabaran tiga malaikat itu yang kita bahas satu tribulan ini, inilah tugas kita. Supaya saudara-saudara kita di gereja yang lain itu sama dengan kita, masuk di kawanan domba di kandang ini. Inilah kandang yang benar itu. Ya. Hidup dalam semua terang yang ada pada mereka. Terang yang sedikit pada mereka dimanfaatkan berjalan di dalam terang. Setia terhadap apa yang mereka sudah terima. Perkara kecil yang mereka terima, hidup di dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan nanti perkara besar kepada mereka. Allah akan sedang bekerja bagi mereka, memberikan terang khusus. Terang hari Tuhan akan tambahkan terang besar, perkara besar, perpuluhan, dan lain sebagainya. Jadi umat Allah di gereja Protestan dan Katolik sekarang sedang menunggu itu menolo menunjukkan naik gereja. Pada saat saya gembala jemaat di Batangas, lewatlah satu kali ada gadis dari depan gereja Batangas itu. Ini dari mana bakat gereja? Ini sebenarnya menunjukkan usaha waktu saudara. Dia ingin sekali masuk di gereja itu, tapi tidak ada yang ngajak. Sebelum lagu-lagu doakan dari waktu dari waktu ini sebenarnya mengajak kali di gereja untuk diumbas nara. Jangan mengajak teman, meletakkan jumung-jumung, mai garuda, nah malu itu kan? Lalu dia mau ini indah musim makan, di mana nggak tulus dengan aroma gereja? Lalu dia mau indah, apa yang kalau dengan berpakai gereja? Banyak saudara sedang menunggu ya. Saya kutip ini dari selected message di 3 halaman 386, tapi dituliskan di kanan tunggu ini tahun 92. Saya baca dulu. Allah mempunyai anak-anak banyak dari antara mereka sedang berada di gereja Protestan. Anak-anak Tuhan. Ya. Dan sejumlah besar berada di gereja Katolik, yaitu mereka yang lebih tulus berada di gereja Protestan dan di gereja Katolik yang lebih tulus daripada sejumlah besar orang Advent.
Kalau ada sekolah sahabatnya, penuntut guru, kuartal 7 tahun 2004 halaman 92. Ini dituliskan. Mereka lebih tulus dari pemeliharaan sahabat yang tidak berjalan di dalam terang. Kita donakuna sinondak dari sabati alai tertutupi sinondang. Kita yang punya kebenaran hari Sabat, tapi kadang kita yang menginjak-injak bubur hari Sabat. Diawali main mulai sendiri menur-nur hari Sabat. Ada pula buhay Pak Pendeta, Hindu hobi dua. Dimulai manusia nama menuri dulu. Demi telur. Iya. Akhirnya terjadi transaksi. Biar sahabat. Pak Manajer, seandainya ini bukan hari Sabat, ini hari Sabat. Pak Manajer, seandainya ini bukan hari Sabat, berapa sebenarnya kau lepas itu Fortuner? Rupanya manajer ini ceritanya mau lepas Fortuner. Lalu datang si manajer, kawan siapa ini kan ada. Iya, andainya ini bukan hari Sabat. Ya kalau ini bukan hari Sabat, aku bisa kasih lah sama kau ini 250 juta. Andainya ini bukan hari Sabat, Pak Manajer, boleh transfer DP-nya? Karena seandainya ini bukan hari Sabat, padahal mereka sedang bicara hari Sabat, akhirnya terjadi transaksi hari Sabat. Bikin ADP ya. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita memegang tempat khusus, kita berdiri kuat Sabat, kita yang menginjak-injak hukum Sabat. Kita jaga otoritas Tuhan ada di dunia. Domba-domba Yesus di antara keturunan Ismail. Mari kita buka Yesaya 60:7. Yesaya 60:7 firman Tuhan menyatakan, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, kata Tuhan. Bahwa domba jantan Nebayot itu akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Siapa itu Nebayot? Siapa Nebayot? Kita baca Kejadian 25 ayat 13. Kejadian 25 ayat 13. Inilah nama-nama anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Abel, Mibsam, dan 8 lainnya. Selanjutnya di 1 Tawarik 1:28-29 menjelaskan keluaran dari kejadian tadi. Dikatakan, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak-anak sulung Ismail ialah Nebayot. Siapa Nebayot? Anak sulung Ismail. Dari anak-anak Ismail akan ada menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mendengar di Kensukit memberikan seminar, ada 18 orang dari Islamia yang dibawa masuk dalam kebenaran ini. Ya, 18 orang belajar firman Tuhan dan 13 orang perempuan. Di antara mereka banyak yang cari-cari kebenaran. Sekarang ini saudara kita Bang Ucok Panggabean adalah salah satu relawan dari jemaat yang selalu siap untuk apa? Ini, ya.
Oh, cakap sumber lagi. Iya. Iya. Walaupun kita lihat sekarang penginjilan PKI itu selama mereka belum berhasil, tapi mereka sekarang sedang belajar. Iya. Saya berpikir positif apa yang terjadi dengan Israel dan Hamas sekarang. Saya berpikir positif. Jangan-jangan nanti ketika sudah ada 23 negara yang mau bergabung untuk menghancurkan Israel, ternyata Israel tidak bisa dihancurkan membuat mereka. Itu yang saya pikir. Ketika melihat kuasa Tuhan masih ada di tengah-tengah bangsa Israel, walaupun bangsa Israel itu agama jauh. Sebenarnya orang Kristen sedikit saja, sedikit yang sama. Kalau dibilang orang akan itu Yahudi, orang akan sedikit sekali saja. Iya. Jadi kita bukan orang Yahudi. Amin, saudara. Kita memelihara hari Sabat bukan karena orang Yahudi. Lalu kenapa kita berhari Sabat? Karena Yesus. Karena Yesus. Berhari Sabat. Iya. Itu dia. Nasihat Paulus. Jadi sehubungan dengan tadi keturunan Ismail Nebayot itu menjadi persembahan yang dikira tidak ada. Paulus kata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau keturunan Ismail Nebayot menjadi domba yang berkenan kepada Tuhan, bukankah itu satu kabar baik? Karena kita juga dihimbau oleh Paulus supaya memberikan diri kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Ya. Oleh karena itu, marilah kita persembahkan hidup kita, hidup kepada Tuhan. Keturunan Nebayot adalah domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita ini sudah bisa mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah seperti Nebayot? Jangan keturunan Ismail masuk surga, kita yang mengaku keturunan Ishak tidak masuk surga. Terbalik nanti kan? Lalu di kita sebut-sebut keturunan Ismail, Habil, keturunan Ishak, kudus, lalu sebaliknya mereka lemparkan. Lalu mereka yang kudus, kita yang apa? Habil kan? Sebenarnya mereka hanya membalaskan itu. Karena dulu orang Islam menyebut Palestina itu apa? Habil. Sekarang terbalik. Jadi orang Kristen yang suka apa? Habil. Ya. Domba-domba Yesus dibakar. Gereja Protestan ada, di Gereja Katolik ada, di keturunan Nebayot ada, tapi tidak semua. Keturunan Ismail itu tidak ada. Pergilah kamu, hai umat. Nah, ini dia. Berarti ada umat Tuhan di mana? Di Babel. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Tuhan sudah lihat dosa-dosa Babel itu. Pergilah keluar dari sana supaya kamu jangan turun ditimpa malapetakannya. Kalau mereka tidak tahu jalan keluar, pergilah kamu jemaat tauhid, jemaat sedang buat, pergilah tarik mereka dari Babel itu. Keluarkan mereka dari sana. Bahwa makanan. Jadi asing luar asing beda caranya kan? Orang saudara, kalau Pak mau keluar dana bukan mau bandar, ada Pak Menteri, Pak Gagalu, Pak Menteri, kalau ulang tahun gelengnya, hijau masuk dia cuma keluar dana nasa tadi, hijau kada dana, dipotong kambing kan, mengalami apa enggak? Kalau Pak Menteri orang masih mampu merubah dikasih sok. Tapi juga dua meyakin orang sok. Jangan Haji Museum Pak Menteri no melawan diurupi maka keluar dari semampu
Wala. Tatawag di mana semua ini masuk ke keluar. Mulai dihitung-hitung tuh dua keluarga. Tuh, ya keluarga Ono. Mau Ono, ada hampir sedih. Kita macam mana? Udah berbiaya kakak. Mau berbiaya kakak 10 juta, belum tentu dapat Ono. Mau dipotong kambing, dapat keluarga, macam mana orang lain. Jadi dari mana metode potong kambing? Nah, menginjil metode potong kambing. Aslinya kok masih mah, ada nggak baru sana? Ada kok ada saudara kita. Dan ada bahasa basi di mana? Orang di mana? Saudara anak kenal, percaya dibaptis. Mulai orang mati, misalnya ada di jauh-jauh. Kalau sudah KPI jauhmu, masuk dua mana? KPI mana? Pendalam anak kita. Oh, pendalam kita, boleh lah. Ada orang kali sarang boman, pendalam kita suruh dan jauh. Sebenarnya yang kita tunggu saya. Kalau sudah mau belajar kita jauhmu lah. Kalau lah. Semua ini memang sangat tak bahasa basi. Juru macari dulu amat sur amat gun. Kalau sudah mau belajar kita, ada mana? Aku paham minat. Aku saya. Kalau semua sini. Jangan salah dipakai di bulan kerja. Yang mau di sini bulannya nama bukan. Kalau sudah keluar ada mampan sangat betul misalnya. Bila di lokasal anak mampan meneraku kan. Jadi maksud semua itu cara lomba-lomba dari Protestan, dari Katolik, dari Babylon, dari Muslim, sekolah. Ada metode tapi kriminal. Metode potong kambing dulu nabok kita tahu. Masalah kan? Ada target kita yang rumah untuk pada selingkuhan mula siang dari tahun ikut target pemasangan lain pimpinan tay. Satu keluarga, satu. Jadi setiap keluarga 4 yang itu, kan? Keluarga 4 ya. Hope for Indonesia 2024. Kita sudah mulai 2023, mulai bulan September, ya. Jadi untuk inilah, untuk mencari jiwa-jiwa ini, yang di Babel ini, mereka harus dikeluarkan dari Babel. Jangan sampai binasa mereka di sana. Di Babel modern, di Babel mistik banyak umat Tuhan. Babel modern ada kiri mana? Kiri. Babel mistik. Keluarkan dari sana. Karena mereka umat Tuhan. Babel dan minuman anggur hawa nafsu yang memabukkan. Sedikit tidak sedikit. Campuran ajaran yang benar dan yang salah yang membuat umat teler dan mabuk. Minuman right, macam minuman nahan. Kalau macam limun, kalau macam limun senang deh. Kalau suka limun di dia kan, kalau limun sih, tidak tahu kasih panglimun ini. Jadi kalau dia beli makan tahu kan? Ada yang mau dicampur itu whisky na itu kalah menang lemon na itu nakala. Lemon na itu nakala. Kalau dicampur lemon dan whisky, tambah dohatok na. Tambah dohatok na error. Iyo na teler itu kan? Kalau masuk ke mana 2 galas, ayah roh, sesuatu itu. Soalnya masuk ke benaran mo. Nadenggan doling muni, ada ditambah doling. Kalau luta-luta kamput, ano tayo kamput to? Kambing putih. Sak kambing putih, kan?
Jadi Alkitab ditambah maka tradisi-tradisi itu mabuk rohani. Mabuk rohani, ini ada tujuh. Apa yang dasar dari mana kan? Anak tidak akan biasa dengan tradisi-tradisi. Karena digatukkan lo kebenaran kita hidup di sana. Tradisi yang kita pakai, kan? Baik semua jasa atau main kebenaran kita hidup. Gatukkan. Jadi hilang matang kepercayaan, kan? Gabe mabuk mahabersian. Campuran yang benar dan yang salah akan memabukkan. Tidak dapat membedakan yang benar. Akhirnya terjadilah kesalahan di mana. 99 liter air bersih ditambah 1 liter air kotor. Apakah air kotor bisa dibersihkan 99 liter air bersih? Tidak. Justru yang 99 liter dikotori oleh yang 1 liter. Oleh karena itu banyak pencemaran kebenaran sekarang. Maka kita harus keluar menyampaikan ini. Inilah kebenaran. Buka Alkitab. Kami juga ada baru dibaptis di sini satu mana yang baru dibaptis. Nah ini. Baru merah, tapi merahnya agak beda dia. Karena dia lebih cantik. Jadi merahnya lebih batu-batu. Sebelum dibaptis banyak. Baptis dari keluarganya, sahabatnya.